Ibrahim Traore, sang singa muda Afrika. Kami tidak akan lagi tunduk pada penjajahan dalam bentuk apapun. Afrika harus berdiri di atas kakinya sendiri. Kapten Ibrahim Traore, putra tanah Burkina Faso, muncul sebagai simbol perlawanan baru Afrika terhadap imperialisme modern. Pada usia muda, ia memimpin kudeta 2022 untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tunduk pada kekuatan asing dan gagal melindungi rakyat dari terorisme yang didukung Barat, kelompok penguasa yang korup yang menjarah kekayaan alam Burkina Faso. Pemerintahan sebelumnya dikenal sebagai pemimpin bermuka dua. Di depan, mereka bicara tentang kedaulatan dan siap mati untuk rakyat, tapi di belakang, pemimpin bekerja sama menipu rakyat demi memperkaya diri dan kelompoknya. Kapten muda Ibrahim Traore sudah tidak tahan lagi melihat perilaku penguasa dan kelompoknya yang sangat korup, sewenang-wenang, menjarah kekayaan alam untuk kepentingan pribadi, penguasa dan kelompoknya, sehingga rakyat menderita yang tak berkesudahan karena kekayaan negara dikuras habis-habisan dan dinikmati hanya oleh segelintir elit. Sebagai seorang tentara yang lahir dari keluarga miskin, jiwa patriotnya meledak dan bersama teman-temannya, dia merencanakan kudeta untuk menghentikan kebusukan penguasa serta kroni-kroninya dengan senjata. Dalam sekejap, penguasa tumbang, oligarki melarikan diri, pemimpin ditangkap. Dalam waktu singkat, dia mengusir pasukan Prancis dari tanah airnya, sebuah langkah yang menggema di seluruh Afrika Barat. Menolak neokolonialisme, memilih jalur kemerdekaan sejati, dan menjuarakan persatuan Afrika. Dan menghancurkan oligarki tanpa ampun. Menghidupkan kembali semangat Thomas Sankara, pemimpin revolusioner yang gugur karena idealisme membebaskan Afrika dari dominasi asing dan korupsi. Traore tak segan turun langsung ke medan tempur dan tidak bersembunyi di balik kekuasaan untuk cari aman. Di matanya, seorang pemimpin adalah pelayan, bukan tuan. Kini, dari Dakar sampai Kinshasa, dari Ouagadougou hingga Bamako, nama Ibrahim Traore digaungkan sebagai harapan baru bagi benua yang haus kedaulatan dan keadilan. Namanya menggema ke seluruh benua Afrika. Ibrahim Traore, profil kritis dan netral. Ibrahim Traore adalah pemimpin militer muda yang naik ke tampuk kekuasaan di Burkina Faso melalui kudeta militer. Sebagai presiden transisi, ia menghadapi tantangan besar, krisis keamanan, kemiskinan, serta tekanan geopolitik Barat. Langkah-langkah populis seperti mengusir militer Prancis, mendekat ke Rusia, mengobarkan narasi kemerdekaan dan anti-imperialisme, membuatnya sangat populer, terutama di kalangan pemuda Afrika dan aktivis Pan-Afrika. Bahkan, kepalanya dibanderol $5 juta oleh Barat, tapi semua itu tak membuatnya gentar. Baginya, mati demi rakyat dan demi masa depan Burkina Faso adalah suatu kebanggaan. Dalam dunia yang lelah oleh janji kosong para pemimpin, pencitraan tipu daya untuk meraih kekuasaan, muncul seorang kapten muda dari jantung Afrika, Ibrahim Traore, yang tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan, tetapi mewujudkannya. Di bawah kepemimpinannya, Burkina Faso yang dulu dikenal karena konflik dan kemiskinan, mulai menunjukkan wajah baru. Perumahan rakyat dibangun secara massal, bukan kredit ribawi, tapi diberikan gratis kepada warga miskin. Pendidikan dan kesehatan mulai digratiskan, bukan sekedar wacana, tapi langkah konkret untuk membebaskan generasi muda dari kebodohan dan ketergantungan. Mesin pertanian dan alat industri lokal didistribusikan, menjadikan petani dan pengrajin sebagai tulang punggung kebangkitan ekonomi nasional. Jalan-jalan dibuka, bahkan ke desa terpencil, bukan untuk investor asing, tapi untuk menghubungkan rakyat dengan harapan. Pembangunan industri pengolahan lokal dimulai, tidak lagi ekspor mentah,
tapi kebangkitan nilai tambah di negeri sendiri. Negara membeli semua hasil pertanian dengan harga yang layak dan diolah di pabrik-pabrik yang dekat dengan sentra pertanian. Rakyat menyambut dengan air mata haru dan sorak kegembiraan. Di jalan-jalan Wagadugu, anak-anak membawa gambar Traore, bukan karena propaganda, tapi karena untuk pertama kalinya mereka melihat perubahan yang menyentuh dapur, sekolah, dan sawah mereka. Traore bukan malaikat dan bukan pula tanpa kekurangan, tapi dia telah dianggap seperti anugerah dari langit oleh rakyat Burkina Faso. Ia mewakili sesuatu yang telah lama hilang di tanah Afrika. Pemimpin yang hidup sederhana, jujur, berani, berkata tidak pada neokolonialisme, sangat berani memberantas korupsi, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang status sosial, dan ia benar-benar membangun dari bawah. Oligarki yang merusak tatanan negara, merampok kekayaan alam, tanah rakyat yang selama ini terafiliasi dengan Barat, dihajar tanpa ampun, dan banyak yang melarikan diri serta meninggalkan harta mereka di Burkina Faso karena takut akan dijebloskan ke dalam penjara yang begitu gelap dan pengap. Seperti kemarau sangat panjang, kemudian turunlah hujan yang menumbuhkan sejuta harapan, begitu rakyat menganalogikannya. Dalam 3 tahun, semua jadi kenyataan. Sekarang, rakyat Burkina Faso memanen bibit harapan yang telah tumbuh subur dan berbuah manis. Semua dana pembangunan berasal dari tambang emas, migas, dan berbagai industri pengolahan hasil pertanian. Semua kekayaan alamnya dikelola dengan sangat baik hingga hasil sumber daya alam itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Burkina Faso dan angka kemiskinan terus menurun. Dengan kepemimpinannya yang bersih, berani, dan anti kompromi, investor berdatangan dengan sendirinya ke Burkina Faso untuk mendirikan berbagai macam industri. Selamat untuk rakyat Burkina Faso yang telah menemukan pemimpin yang tepat.